Percaya nggak kalau ada orang yang bilang bahwa sebuah buku bisa mengubah hidup seseorang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kenalin, nama aku Daisy, dan di kesempatan kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang sebuah buku yang berhasil mengubah hidup aku. Mungkin kesannya kayak berat banget gitu ya, sebuah buku berhasil mengubah hidup. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah buku ini memang berhasil mengubah cara pandang aku terhadap beberapa hal. Dan somehow buku ini juga berhasil mengubah kepribadian aku yang awalnya kurang baik menjadi jauh lebih baik. Dan bukunya adalah buku ini, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, atau terjemahan bahasa Indonesianya yaitu Harry Potter dan Tawanan Azkaban karyanya J.K. Rowling. Mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya-tanya, kok bisa sih buku fiksi menjadi buku yang berhasil mengubah hidup seseorang? Pertama, aku akan ceritakan dulu ya, buku ini tentang apa sih? Teman-teman mungkin juga udah tahu ya tentang Harry Potter. Kalaupun misalnya belum pernah nonton filmnya atau baca bukunya, tapi at least pasti pernah denger dong tentang penyihir berkacamata yang punya bekas luka berbentuk sambaran kilat di dahinya ini, ya kan? Aku pribadi tahu Harry Potter itu sebetulnya dari filmnya. Begitu nonton film yang pertama, langsung deh jatuh cinta sama dunia sihir ciptaannya J.K. Rowling ini. Jadi Harry Potter ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Harry Potter. Dan dia ini adalah seorang penyihir. Jadi kedua orang tuanya Harry ini adalah memang penyihir. Tapi Harry sendiri nggak tahu kalau dia sebetulnya adalah penyihir. Karena kedua orang tuanya meninggal saat dia berusia 1 tahun. Nah, sejak saat itu Harry tinggal bersama paman dan bibinya beserta anak mereka. Dan keluarga paman dan bibinya ini sengaja merahasiakan identitas Harry yang sebenarnya. Nah, Harry sendiri baru tahu kalau dia ini adalah seorang penyihir saat dia menginjak usia 11 tahun. Saat itu dia menerima sebuah surat dari sebuah sekolah sihir bernama Hogwarts. Dan di buku pertama dan kedua, kita akan mengikuti petualangan serunya Harry di sekolahnya ini. Untuk buku ini sendiri, ini adalah buku yang ketiga dari franchise Harry Potter. Dan buku ini bercerita tentang kelanjutan kisah Harry Potter di tahun ketiga dia belajar sihir di Hogwarts. Dimana di tahun ketiganya ini, Harry yang berusia 13 tahun akan menghadapi tahun ajaran yang cukup seru. Dan cukup mencekam juga karena kehadiran Dementor di Hogwarts. Dementor ini adalah penjaga penjara sihir yaitu Azkaban. Dan saat itu mereka ditugaskan oleh Kementerian Sihir untuk berjaga di Hogwarts, untuk menjaga keamanan murid-murid Hogwarts dari ancaman seorang buronan bernama Sirius Black. Yang membuat ceritanya menarik adalah Harry ini tahu bahwa Sirius Black ini katanya adalah pendukung Voldemort, yaitu penyihir hitam yang berhasil membunuh banyak penyihir pada zaman kekuasaannya, termasuk orang tua Harry. Dan Harry sendiri sebetulnya dicoba juga untuk dibunuhnya, tapi gagal. Dan inilah yang kemudian menjadikan Harry sebagai penyihir terkenal dengan sebutan anak laki-laki yang bertahan hidup. Yang jelas, buku ini menurut aku memang alur ceritanya akan bisa lebih kita nikmati kalau kita udah baca buku yang pertama dan keduanya. Supaya kita tahu latar belakang Harry itu seperti apa. Karena walaupun di buku ini juga memang ada penjelasannya, tapi cuma sekilas gitu. Jadi menurut aku betternya memang kita baca dulu buku pertama dan keduanya. Nah, balik lagi ke cerita di buku ini. Jadi klimaksnya adalah Sirius Black ini kabur dari Azkaban untuk mengejar Harry dan menuntaskan apa yang dulu gagal dilakukan tuannya, yaitu membunuh Harry. Sampai akhirnya Harry mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Sirius Black ini adalah sahabat orang tuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia ditunjuk oleh orang tua Harry untuk menjadi walinya. Tapi dia mengkhianati orang tua Harry dengan membocorkan tempat tinggal mereka pada Voldemort. Sampai akhirnya Voldemort berhasil menemukan mereka dan membunuh mereka semua, kecuali Harry. Mengetahui hal ini, Harry nggak terima dong. Makanya dia akhirnya kayak menantang gitu, pengen ketemu sama Sirius Black dan menghabisi nyawanya. Sampai pada akhirnya kita akan disajikan beberapa plot twist yang cukup mengagetkan, membingungkan, tapi pada akhirnya sebetulnya semuanya make sense. Dibandingkan buku yang pertama dan kedua, buku yang ketiga ini memang bisa dikatakan lebih gelap. Dan ini pun sempat jadi kontroversi juga di Inggris sana. Tapi jujur waktu pertama kali baca buku ini, dulu aku seumuran Harry juga kok. Jadi menurut aku buku ini masih bisa dibilang cocok lah untuk dibaca anak-anak remaja. Aku suka banget sama ceritanya. Di dalamnya itu ada banyak banget misteri, tapi pada akhirnya semua misterinya itu terungkap.
Dan cara pengungkapannya sendiri menurut aku keren banget, dan jadinya aku pengen baca berkali-kali gitu karena pengungkapannya itu bikin puas banget gitu. Nah, kenapa aku bilang buku ini berhasil mengubah hidup aku? Yang pertama adalah karena isi ceritanya banyak yang relate dengan kehidupan aku saat remaja, yaitu saat aku pertama kali baca buku ini. Masalah keluarga, masalah sekolah, persahabatan, dan ada beberapa hal lain yang cukup relate gitu. Begitu aku merasa down, lalu aku baca buku ini, aku jadi merasa terhibur dan jadi merasa nggak sendirian gitu. Dan yang kedua adalah gaya penulisan penulis yang bikin aku betah bacanya gitu. Wah, dulu aku melihat buku tipis yang cuma kayak 100 halaman gitu aja udah males duluan gitu. Apalagi lihat buku yang setebal ini, wah kayaknya udah nyerah duluan. Nah, karena aku suka sama filmnya, makanya aku penasaran sama bukunya gitu. Dan ini adalah buku Harry Potter pertama yang aku baca. Dan setelah baca, ternyata aku langsung jatuh cinta gitu, langsung bisa masuk ke dalam dunia di dalamnya. Sampai-sampai nggak kerasa novel setebal ini bisa aku selesaikan. Dan setelah selesai baca buku yang ketiga ini, aku jadi makin penasaran kan kisah kelanjutan Harry seperti apa. Dan akhirnya aku lanjutkan ke buku yang keempat, dan seterusnya, dan akhirnya mulai terbiasa dengan gaya penulisan penulis gitu. Sampai akhirnya secara perlahan aku juga mulai penasaran dengan buku-buku lain gitu. Buku-buku karya penulis lain, baik itu penulis lokal maupun penulis internasional. Dan sampai sekarang jadinya ya, kalau misalnya aku lagi down, aku pasti langsung lari cari buku. Dan dalam banyak kesempatan, aku jadinya lebih semangat dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan setelah mencari pelarian lewat buku. Dan buku inilah yang mengawali kebiasaan itu. Buku ini bisa teman-teman akses lewat katalog perpustakaan.kemenkeu.go.id atau bisa juga kalian akses lewat aplikasi e-perpus. Terima kasih banyak sudah menyimak, ketemu lagi di kesempatan lain. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.